Karena untuk ikan cana maru ini sebenarnya bisa terbentuk dengan kondisi anatomi yang bagus, terus kualitas yang bagus, itu ditunjang dengan makanan yang stabil. Adapun kawan-kawan mencampur makanan, misalnya mencoba makanan ini, penggunaan itu, kawan-kawan bakalan yang namanya mengalami si ikan itu berubah-ubah ya moodnya, berubah-ubah kondisinya. Nah, oleh sebab itu banyak di antara kita yang mengeluhkan, kok kita menggunakan treatment ini hasilnya gini sih, kok kita menggunakan treatment ini hasilnya gini sih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang Dan SF. Nah, dalam video kali ini gua akan sedikit membahas ya, sedikit mengupas juga bagaimana sih kita yang baru-baru bergabung dalam hobi di ikan cana. Karena di video kali ini gua emang menginformasikan jarang juga ya sekarang itu kita membeberkan masalah treatment ikan cana. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing saja gitu berdasarkan hasil dari kesimpulan kita dalam mentreatment ikan cana kemarin gitulah ya. Nah, dan sekarang juga kita sedang masih ngekip ikan cana, bahkan saya sudah mulai ngekip ikan cana dengan size yang kurang lebih di size kecil 8 sentinan gitu ya. Nah, kita akan kupas tuntas dan kita akan juga bahas ya mengenai progres apa saja yang kita bisa lakukan untuk ikan cana maru ini khususnya gitu ya. Nah, kita kesampingkan dulu untuk jenis-jenis ikan cana yang lain. Nah, kita akan bahas tuntas mengenai treatmentan ikan cana maru dari nol sampai ikan tersebut bisa jadi, dan arah progres kita itu jelas progresnya yang mana gitu ya. Kita pendahuluan dulu strain jenis cana maru apa yang kawan-kawan pelihara, karena dalam cana maru ini ada banyak untuk semua jenis-jenisnya. Nah, tapi ada dua sih sebenarnya dari jenis ikan cana maru ini, yaitu di jenis yellow atau jenis red gitu ya. Nah, dalam dua strain ini juga terbentuk yang namanya locality. Nah, itu semua berdasarkan label yang seorang seller berikan atau sepengetahuan yang kawan-kawan tahu. Nah, dalam treatmentan ini ada 4 progres yang saya ketahui, dimana yang 4 progresan ini meliputi yaitu cabung atau bisa terbentuk bunga. Nah, ini yang sering dan bahkan sampai saat ini belum punya pakem yang benar-benar, seorang YouTuber juga masih meraba-raba. Nah, kedua yaitu warna. Nah, gimana sih caranya mewarnai ikan cana maru ini? Yang ketiga yaitu bar. Bagaimana sih cara menebalkan bar itu seperti apa? Dan yang keempat yaitu mata biar merah gitu ya. Nah, 4 progres ini meliputi progres secara global gitu ya, dimana kondisi ini khususnya ikan dengan kondisi sehat. Nah, beda lagi kalau kita dalam membahas mengenai cara penyembuhan atau penyakit-penyakit apa yang ada pada cana maru ini yang kita sedang progres, itu kita kesampingkan dulu. Bahkan nantinya kita akan buat juga lah khusus untuk treatmentan atau cara mengobati ikan cana gitu ya. Nah, untuk 4 ini yaitu diantaranya tadi kita sudah sebutkan untuk rincian-rinciannya, dan pertanyaannya bagaimana sih cara kita dalam mentreatmentnya. Nah, untuk yang pertama yaitu cabung. Nah, kita singkat saja ya, itu cabung atau bisa terbentuk bunga. Nah, awalnya cabung dulu, nah sehingga lama-kelamaan si cabung ini bakalan menebal sehingga menjadi bunga. Dan bunga ini ada yang bentukannya C, ada bentukannya yang bulat. Nah, mungkin cenderungnya yang C atau baris gitu ya, atau garis-garis gitu ya. Nah,
Terus yang bulat itu biasanya di varian red gitu ya, itu lebih jelas banget gitu kan. Dan bahkan di varian yellow juga hampir sama untuk kondisi untuk kondisi cabung dan bunganya seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya cabung itu hanya tipis-tipis saja, tidak setebal bunga. Nah, ini tantangannya, gimana caranya agar menjadi bunga. Nah, untuk treatmentan yang ini, yang pertama ini bisa terbentuk cabung, itu kawan-kawan menggunakan air bening selama kita fokus di cabungnya gitu ya. Nah, untuk cabung ini kawan-kawan bisa menggunakan air bening dengan menggunakan lampu yang 24 jam serta ditunjang dengan yang namanya makanan. Nah, untuk makanan ini kawan-kawan harus memiliki takaran untuk si ikan. Kenapa sih dibilang seperti itu? Karena kawan-kawan tahu arah dan progres ikan ini sampai size berapa itu bisa terbentuk cabung. Nah, setelah kita tahu target kita dengan size berapa itu bisa terbentuk cabung, nah kita akan lanjut menebalkan si bunganya agar bisa terbentuk bunga. Nah, ini perlu bantuan yang namanya air ketapang. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi hasil dari kawan-kawan progres. Nah, ini bisa kawan-kawan lakukan setelah terbentuknya cabung dan kita timpa menggunakan air ketapang, sehingga si cabung ini bakalan bisa stabil atau bahkan bisa permanen. Nah, sehingga bisa terbentuknya yang namanya bunga. Nah, itu disesuaikan dengan kestabilan mood kawan-kawan, bisa jaga kondisi airnya. Nah, ini juga bakalan berkaitan dengan penyakit yang nantinya bakalan terjadi setelah kawan-kawan lakukan treatment. Nah, untuk selanjutnya yaitu warna. Nah, untuk khusus warna ini kawan-kawan bisa menggunakan air ketapang. Nah, air ketapang ini kawan-kawan bisa lakukan penggunaan air ketapang yang bebas. Bisa kawan-kawan menggunakan air ketapang pekat atau bisa kawan-kawan menggunakan air ketapang tipis, itu bebas. Nah, khususnya kalaupun kawan-kawan pengen dengan warna yang kondisinya lumayan tebal, itu kawan-kawan menggunakan lampu yang kurang lebih harus terang 24 jam, bahkan hampir sama lah treatmentannya. Untuk selanjutnya bar. Nah, untuk bar sendiri yang kedua itu untuk makanannya sendiri kawan-kawan bisa menggunakan udang. Nah, karena udang ini kan mengandung protein yang lumayan cukup tinggi, dan udang ini mengandung nutrisi yang terkandung itu bisa menimbulkan warna untuk si ikan itu bisa lebih cepat keluar gitulah. Nah, untuk selanjutnya bar. Untuk bar ini kawan-kawan bisa menggunakan jangkrik dan kawan-kawan bisa melatih mental si ikan, karena mental ini bakalan berpengaruh terhadap bar dan tingkat ketebalannya seperti apa itu tergantung dengan mental si ikan ya. Nah, untuk makanannya kita menggunakan jangkrik gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mata agar merah. Nah, mata merah ini ditunjang dengan umur si ikan, tapi kawan-kawan bisa lebih mempercepatnya itu menggunakan udang gitu ya. Menggunakan udang seperti halnya kita mewarnai si ikan itu menggunakan udang, dan penggunaan air ketapang. Nah, itu juga berpengaruh ya. Ini berpengaruh, mental juga berpengaruh, karena mata ini termasuk yang sangat mempengaruhi yang namanya mata. Mata itu bakalan cepet merah banget kalau mentalnya itu bagus atau barbar lah istilahnya. Itu juga bisa permanen sekali, bahkan masih kecil juga kawan-kawan bisa bentuknya. Nah, untuk mata ini juga bisa mempengaruhi yang namanya harga si ikan, karena untuk kita mendapatkan warna mata yang merah itu lumayan cukup tinggi ya untuk harganya, karena biar matanya merah itu bisa kita tunjang dengan yang namanya umur yang lumayan cukup tua si ikan itu. Walaupun kecil itu bisa kita katakan tua karena matanya itu bisa merah gitu ya. Nah, oke. Mungkin 4 treatment ini yang saya sudah jabarkan kurang lebih kawan-kawan bisa lakukan. Kalaupun itu belum kawan-kawan lakukan, nah tapi kalaupun kawan-kawan sudah lakukan, kawan-kawan harus stabil dalam merawatnya, baik itu dengan makanan yang misalnya kawan-kawan gunakan udang, yaitu udang terus sampai size yang kawan-kawan
pengenkan gitulah. Karena untuk ikan cana maru ini sebenarnya bisa terbentuk dengan kondisi anatomi yang bagus, terus kualitas yang bagus, itu ditunjang dengan makanan yang stabil. Adapun kawan-kawan mencampur makanan, misalnya nyoba makanan ini, mencoba makanan ini, penggunaan itu, kawan-kawan bakalan yang namanya mengalami si ikan itu berubah-ubah ya moodnya, berubah-ubah kondisinya. Nah, oleh sebab itu banyak di antara kita yang mengeluhkan, kok kita menggunakan treatment ini hasilnya gini sih, kok kita menggunakan treatment ini hasilnya gini sih. Nah, ini juga bisa ditunjang kawan-kawan menggunakan cana maru yang lebih dari satu. Kalaupun satu ya kawan-kawan harus menggunakan makanan yang stabil, misalnya dari kecil udah makanannya itu ya terus itu. Kalaupun kawan-kawan pengen nyoba, lebih baik itu kawan-kawan pelihara ikan cana maru lebih dari satu, nantinya bakalan adanya pembanding gitu ya. Nah, oke, mungkin ini penjelasan singkat dan ini cuma beberapa sharing saja yang saya lakukan di rumah. Nah, bahkan di sini juga saya memberikan contoh juga ya untuk hasil ikan yang saya pelihara seperti apa, dan kawan-kawan bisa lihat dan cek untuk kondisi saya dulu itu seperti apa dalam mentreatment. Di bawah atau kita scroll saja ya untuk YouTube kita, Bang Dan SF, bisa scroll ke bawah, itu adalah treatment kita yang kita lakukan sejauh yang pengalaman kita lakukan di rumah gitu ya, dan hasil ikannya seperti apa itu kawan-kawan bisa lihat. Nah, mungkin untuk sekarang itu ikan-ikan yang tersisa ya yang bisa saya berikan dalam video kali ini. Nah, selebihnya sudah sold out, selebihnya sudah entah di mana gitu ya, bahkan ya ada juga yang mati gitu ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebih ini adalah sharing singkat atau sepengalaman atau kita belajar bareng dalam mentreatment ikan cana maru khususnya ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.